Shalom, perkenalkan nama saya Bungaria Febriani Simanjuntak, NIM 19010301, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Grup A semester 4. Di sini saya akan membahas tentang tugas saya, yaitu dengan judul Model Pembelajaran Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dalam Peningkatan Moral Afeksi Anak, dengan mata kuliah Strategi Pengembangan Moral dan Afeksi Anak. Dosen pengampu Bapak Uranus Jamili MPDK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian nilai moral dan agama. Dalam kata moral berasal dari bahasa Latin mos, atau yang disebut jamak atau morals, yang berarti kebiasaan atau adat. Di dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya termasuk bahasa Indonesia, kata morals masih dipakai dalam arti yang sama. Moral dapat dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Istilah moral dalam tulisan ini juga diartikan orang untuk menerima atau melakukan peraturan, nilai-nilai, dan prinsip yang dianggap baku dan dianggap benar. Menurut pendapat ahli Harlock tahun 1993 halaman 74, arti dari perilaku moral adalah yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep moral peraturan, sedang peraturan perilaku yang diharapkan oleh seluruh anggota kelompok. Sedangkan perilaku tak bermoral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan mengenai apa itu pengertian model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran, di dalam istilah model pembelajaran diambil dari dua kata, yaitu model dan pembelajaran, yang dimana masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal yang nyatanya dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Sedangkan pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya atau mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut para ahli KEM tahun 1995 menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien dan efektif, senada dengan pendapat di atas. Dan yang kedua, menurut Dickey dan Carey tahun 1985 juga menyebutkan bahwa model pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar dari siswa. Jadi, pengertian model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak untuk berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadinya perubahan atau perkembangan pada diri anak. Adapun komponen model pembelajaran meliputi konsep, tujuan pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah atau prosedur, metode, alat atau sumber belajar, dan teknik evaluasi. Yang B, model-model pembelajaran pendidikan Kristen anak usia dini. Adapun beberapa model-model pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan Kristen anak usia dini, diantaranya adalah model pembelajaran klasik, yang kedua model pembelajaran kelompok atau disebut cooperative learning, yang ketiga model pembelajaran area, yang keempat model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, dan model pembelajaran
BCCT atau Beyond Center and Critical Time. Adapun pengertian dari beberapa model-model pembelajaran, yang pertama model pembelajaran klasik, yang dimana model pembelajaran klasik ini adalah suatu pola pembelajaran yang dalam waktu yang sama. Di dalam kegiatannya dilakukan oleh seluruh anak sama dan dalam satu kelas. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat individu anak. Yang kedua, model pembelajaran kelompok yang disebut comparative learning, yang dimana model pembelajaran kelompok ini adalah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kooperatif akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Dan model pembelajaran ini sangat efektif digunakan di pendidikan Kristen anak usia dini karena antara guru dan siswa saling komunikasi dan anak-anak mendapatkan motivasi untuk belajar bertanggung jawab serta individual. Yang ketiga, model pembelajaran area, yang dimana model pembelajaran area tersebut lebih memberikan kesempatannya kepada anak didik untuk memilih atau melakukan suatu kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Di dalam model ini merupakan suatu pendekatan yang sangat efektif yang dikembangkan dalam pembelajaran secara individu, dan pendekatan ini sangat membantu anak dalam mengumpulkan benda-benda yang telah disusun di sekitar satu atau lebih, di mana anak dapat berinteraksi dengan media tersebut. Yang keempat, model pembelajaran Beyond Center and Critical Time. Model pembelajaran BCC adalah pendekatan pembelajaran yang di dalamnya merupakan proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran atau disebut critical times dan sentra bermain. Demikianlah hasil dari pembahasan tugas saya. Saya mengucapkan terima kasih dan shalom.